Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Ya. Anjuran memperbanyak sedekah. Diambil daripada potongan sabda Nabi SAW, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin." Siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ya. Kemudian juga diambil daripada potongan hadis Nabi SAW di satu C-nya. Tadi itu potongan satu A ya. Potongan satu C, "Innal luqmata la tasiru mithla Uhud." Sesungguhnya sampai satu suap pun bisa menjadi besar seperti gunung Uhud. Berarti ini ada anjuran dan motivasi untuk bersedekah. Ya. Jadi ini poin harus digaris bawahi baik-baik karena memang ini ada penekanan sekali agar kita selalu bersedekah. Bahkan selalu kami anjurkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, baru kemudian teman-teman semua tentunya kami harapkan bisa mengamalkan. Jangan luput hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan setiap hari atau setiap pagi kalau seorang hamba tiba di pagi hari seperti tadi misalnya kita tadi pagi, maka Allah turunkan dua malaikat dan dua-duanya berdoa. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah." Jadi sedekah yang didoakan, ya, bersedekah. Dan yang satu lagi mengatakan, "Ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau tidak mau bersedekah." Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah tentang potongan hadis Nabi SAW dan doa malaikat, hancurkanlah atau binasakanlah orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar, "Ya Allah, hancurkanlah ya jiwa dirinya dan juga hartanya." Jadi ini doa yang sangat berbahaya sekali kalau seseorang justru bakhil, ya. Dan ciri bakhil selalu perhitungan untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kadang-kadang saking pelitnya, dia bukan cuma sekedar menolak untuk sedekah, bahkan dia mengeluarkan tutur kata yang kurang santun dan pantas kepada orang yang memohon pertolongan tersebut. Ya. Jadi ini poin yang pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Adanya motivasi untuk bersedekah dan tidak memandang sedekah itu besar atau kecil. Yang penting dia bersedekah rutin dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang kedua yang bisa diambil adalah anjuran untuk bersedekah tadi di poin pertama, tapi dari kasbil tayyib atau kasbil halal. Harus dari pendapatan halal. Nggak boleh dari yang haram. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja, yang halal saja. Ya, jadi saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, manusia dalam bersedekah ada, atau dalam mendapatkan pendapatan, dan bersedekah ada 4. Yang pertama, ini yang paling baik. Sumbernya halal, dikeluarkan juga pada tempat-tempat yang halal. Dia dapat sumber dari hasil keringatnya bekerja, kemudian dia bersedekah untuk keluarganya, untuk silaturahim, untuk masjid, dan seterusnya. Ini yang paling afdal. Kemudian yang kedua, ya, ini keliru. Di satu sisi, benar satu sisi. Kebenarannya adalah dia punya pendapatan yang halal. Ini sudah benar. Dia bisa dapat pahala karena mencari pendapatan halal. Tetapi dia keluarkan pada yang haram. Nah ini keliru di sini. Ya. Misalnya dia bekerja benar, halal, tapi dipakai untuk ke diskotik, ke bar, berzina, mabuk, dan seterusnya. Nah ini sumbernya benar, tapi keluarnya salah. Yang ketiga, terbalik. Ya. Dan ini buruk, ini berdosa. Yaitu sumbernya haram, dikeluarkan pada yang halal. Misal, dia mencuri, manipulasi data, misalnya. Kan haram sumbernya. Tapi dia pakai untuk biaya keluarganya. Karena ini kebaikan. Untuk bakti pada orang tuanya, untuk menyumbang ke masjid, untuk haji dan umrah. Maka ini dosa. Dia tidak dapat pahala. Dosa karena sumbernya haram. Jadi walaupun dikeluarkan kepada yang baik, tidak ada gunanya. Karena Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Yang keempat ini yang paling buruk. Sumbernya haram, keluar pada yang haram. Sudah hasil mencuri, manipulasi data, dipakai lagi berzina dan mabuk-mabukan. Maka ini lebih parah. Ya, ini lebih parah. Ya. Jadi harus digarisbawahi teman-teman sekalian, Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Ya. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ya, Allah itu baik, suci, bersih, sempurna, tidak akan terima kecuali yang seperti itu juga. Jadi ini diambil daripada potongan sabda Nabi SAW, ya, min kasbi tayyibin, wa la yaqbalullah illa tayyib. Harus dikeluarkan dari yang pendapatan yang baik dan
Allah tidak terima. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.